Kita lanjutkan pembahasan paket soal cerita. Ini paket keempat yang kita bahas. Soal pertama, silakan bisa dicoba dulu. Ada 16 soal yang akan kita bahas kali ini. Silakan dicoba dulu, nanti kita cocokkan jawabannya. Yuk kita cocokkan jawabannya. Perbandingan kelereng Rudi dan Tono adalah 7:2. Jumlah kelereng mereka 45 buah. Maka kelereng Tono berapa? Ini gampang ya, di video sebelumnya juga ada yang mirip seperti ini. Kita kerjakan. Nah, yang diketahui adalah jumlah. Jumlah sekarang adalah 45 buah. Kemudian perbandingan. Perbandingannya adalah 7:2. Yang 7 itu Rudi, ya, yang 2 itu Tono. Kemudian, karena di sini jumlah, maka jumlahkan. 7 tambah 2 adalah 9. Ini untuk apa? Untuk menghadirkan angka kunci. Jadi 45 dibagi 9, ini kata kuncinya. Sehingga Tono itu kan 2. Berarti tinggal dikali 2. 5 dibagi 9 adalah 5. 5 dikali 2 adalah 10. Jawabannya adalah C. Itu. Kemudian yang nomor 2, silakan. Kita cocokkan jawabannya. Yang diketahui bukan jumlah tapi selisih. Selisih itu perbedaan. Selisih umur mereka 16 tahun. Kemudian perbandingannya adalah 3:5. Nah, kalau di sini selisih, maka di sini jangan dijumlah tapi selisih juga. Selisih 3 dan 5 berapa? Perbedaannya berapa? Perbedaannya 2. Begitu. Sehingga kata kuncinya 16 dibagi 2. Yang ditanyakan Rudi dan Tono, berarti Rudi itu 3, Tono 5. Sehingga kata kuncinya 16 dibagi 2 dikali 3. 16 dibagi 2, 8. 8 kali 3, 24. Sehingga Rudi adalah 24 tahun. Ya, demikian. Jadi, yang ini selisih seolah-olah menyuruh kita untuk mengurangi. Kalau diketahui jumlah, maka seolah-olah menyuruh kita menjumlahkan. Begitu. Jadi, angka ini akan dibagi oleh angka yang di sini. Ya. Cuman supaya bulat angkanya, maka kalau jumlah dijumlahkan, kalau selisih berarti dikurangi. Seperti itu. Sehingga 16 dibagi 2 itu adalah kata kuncinya. Ya. Soal nomor 3. Kita terus kembangkan soalnya. Diketahui jumlah. Ya, jumlah sekarang. Nah, sekarang ini, kata sekarang ini penting. Ya, nanti akan kita lihat di soal berikutnya kalau jumlah bukan sekarang. Ya. Jumlah sekarang adalah 21 tahun. Perbandingan sekarang adalah 2/5. Ya. Perhatikan yang ini. Penting, nanti akan paham sendiri. Oh iya, kenapa sekarang itu penting. Ya. Nanti akan dilihat di soal berikutnya. Yuk, kita lanjutkan. Perbandingannya adalah 2:5. Nah, kita butuh kunci. Kunci itu diambil dari 21 dibagi berapa? Karena di sini jumlah, maka jumlahkan. 2 tambah 5, 7. Itulah kuncinya, 21 dibagi 7. Demikian. Nah, sekarang ditanyakannya umur siapa? Ternyata bukan umur Santi, bukan umur Firanda, tapi perbedaan umur mereka. Perbedaan umur mereka itu adalah selisih. Ya, berarti perbedaannya berapa? 5 dikurangi 2. Seperti itu. Sehingga 21 dibagi 7 itu 3, 5 dikurangi 2 itu 3, jadi 9. Ini cara langsung ya. Tentu saja kita bisa melacak umur masing-masing. Misalkan umur Santi dilacak, umur Firanda dilacak, sehingga perbedaan umurnya bisa kita lihat dengan jelas. Silahkan. Santi. Ya, kata kunci yang kita pakai 21/7. Santi itu yang mana? Santi itu yang angka 2. Berarti kali 2. 21 dibagi 7 itu 3, kali 2 jadi 6. Kemudian Firanda. Firanda itu berarti yang 5. 21/7 kali 5. Ya, jadi 15. Perbedaannya berapa? 15 dengan 6 perbedaannya berapa? 9. Berarti sama. Ya. Jadi di sini kalau ditanyakan selisih, sudah aja dikurangi. Kalau ditanyakan jumlah, sudah jadi jumlah. Begitu.
Jawabannya adalah B. Nah, nomor 4, silakan dicoba. Ditanyakan jumlah nih. Ya. Yuk kita cobakan jawabannya. Perbandingan umur Agis dan Bambang 7:2. Selisih umur mereka 45 tahun. Berarti selisihnya yang diketahui 45 tahun. Perbandingannya 7:2. Karena di sini selisih, maka di sini harus dikurangi. Jadi 5. Kata kuncinya berarti 45 dan 5. 45 dibagi 5. Yaitu 9. Ya. Nah, dikali berapa? Ditanyakan jumlah. Berarti jumlahkan 7 dan 2. Jadi 9 kali 9, 81. Itu caranya. Kalau mau melacak masing-masing, silahkan. Ya, agak lama tapi. Ya. 45 dibagi 5 untuk Agis, berarti Agis itu yang 7 kali 7. 45 dibagi 5, 9 kali 7, 63. Kemudian Bambang itu 2, berarti 45 dibagi 5 kali 2 sama dengan 18. Perbedaan apa? Jumlahkan, jumlahnya adalah 81. Sama saja. Ini cara langsung. Kalau ditanyakan selisih berarti dikurangi. Kalau ditanyakan jumlah berarti dijumlah. Jawabannya adalah E. Tipe kedua. Tipe kedua ini adalah memiliki elemen waktu yang berbeda. Misalkan kita simak. Perbandingan umur Sylvia dan Ramadan 3 tahun yang lalu adalah 4:3. Jumlah umur mereka saat ini adalah 27 tahun. Maka berapa selisih umur mereka? Nah, di sini ada jumlah umur mereka saat ini. Kemudian yang satu lagi 3 tahun yang lalu perbandingannya 4/3. Tidak kompak antara perbandingan dan jumlah umur. Ya. Berarti kita harus tarik gabungkan supaya sama-sama kompak waktunya. Yang ditarik yang mana? Yang jumlah umur. Ya. Patokan kita selalu perbandingan. Jadi jumlah umur 3 tahun yang lalu harus kita hitung dulu. Apakah 27? Bukan. 27 itu umur sekarang. 3 tahun yang lalu umurnya tinggal dikurangi 3 2 kali. Kenapa dikurangi 3 2 kali? Karena ada 2 orang. Ini umur Sylvia, ini umur Ramadan. Sylvia kan 3 tahun yang lalu umurnya berkurang 3 tahun. Begitupun Ramadan berkurang 3 tahun. Sehingga dikurangi 3 2 kali. 21. Itu jumlah 3 tahun yang lalu. Kemudian elemen perbandingannya adalah 4/3. Ya. Kita akan jadikan 1 berarti jumlah. Ya, berarti jumlahkan 4 tambah 3, 7. Itu kata kuncinya. 21 dibagi 7, 3. Itu kata kuncinya, angka kuncinya. Yuk, ditanyakan berapa selisih umur mereka saat ini. Ya, biasanya begitu. Kalau tidak ada dikatakan 3 tahun yang lalu, berarti saat ini. Ya. Nah, kita lacak aja umurnya. Umur Sylvia itu berapa sih? Kita kan punya kata kunci. Sylvia itu 21/7. Sylvia itu yang mana? Yang 4. Kali 4, 12. Kalau Ramadan berarti 21/7 kali 3. Jadi 9. Ini umur mereka saat kapan? Ini umur mereka pada saat perbandingan terjadi. Berarti ini umur Sylvia 3 tahun yang lalu. Ini umur Ramadan 3 tahun yang lalu. Selalu yang kita dapatkan itu umur pada saat perbandingan terjadi. Ya, sehingga kalau ditanyakan sekarang, gampang. Sylvia 3 tahun yang lalu 12. Kalau sekarang berarti tinggal tambahkan 3. Ya, jadi 15. Begitupun dengan Ramadan, 3 tahun yang lalu 9. Berarti sekarang tambahkan 3 jadi 12. Selisihnya 15 dengan 12 adalah 3. Jadi jawabannya adalah A. Ingat ya, ini umur ini terjadi pada saat perbandingan terjadi. Perbandingan 3 tahun yang lalu berarti umur yang kita dapatkan adalah 3 tahun yang lalu. Silakan dicoba soal nomor 6. Kita cocokkan jawabannya. 6 tahun yang lalu perbandingan umur Ari dan Budi adalah 3/2. Ya, ini 6 tahun yang lalu. Sekarang 3 tahun yang akan datang jumlah umur keduanya 78 tahun. Ini lebih tidak nyambung lagi karena ini 6 tahun yang lalu, ini masa depan. Ya. Berarti kita harus tarik. Ya.
tarik patokannya kemana? Ke perbandingan terjadi. Perbandingan terjadi kapan? 6 tahun yang lalu. Berarti semua diseret ke 6 tahun yang lalu. Jumlah umurnya 78. Kapan 78 itu? 6 tahun, 3 tahun yang akan datang. Kalau kita gambar, sketsa, timeline-nya 6 tahun yang lalu, kemudian masa sekarang 3 tahun yang akan datang. 78 ada di sini. Berarti kalau ditarik, ya, ditarik berapa? Dikurangi 9. Ini kan 3, ini 9. Ini sekarang tuh misalkan 0, 3 ke sini kan ada 3 kan, ya. Kemudian 0 ke 6 kan jaraknya 6. Jadi ke sini 3, ke sini 6, totalnya 9. Artinya 6 ditambah 3 saja, jadi 9. 6 tahun yang lalu, 3 tahun yang akan datang, berarti 6 tambah 3. Ditarik 9 tahun. 78 dikurangi 9, dikurangi 9. Kenapa dikurangi 9 2 kali? Karena ada 2 orang, ini Ari, ini Budi. Ya. Min 9 itu negatif 18, berarti 60. Itu jumlah umur mereka. Ya, jumlah umur mereka. Kapan? 6 tahun yang lalu. Kita tarik semuanya ke 6 tahun yang lalu. Perbandingannya berapa? Perbandingannya 3:2. Kapan? 6 tahun yang lalu. Ya. Di sini jumlah, berarti jumlahkan 3 tambah 2, 5. Ini Ari, ini Budi, jumlahkan jadi 5. Angka kuncinya berarti jumlah dibagi 5. Sama dengan 12. Itu kata kuncinya. Setelah kita tahu kata kuncinya, kita bisa melacak umur mereka masing-masing. Ya. Ari 6 tahun yang lalu berapa? 12 dikali Ari itu yang mana? Ari itu yang angka 3. Berarti 12 kali 3 yaitu 36. Kapan? 6 tahun yang lalu. Kenapa 6 tahun yang lalu? Karena perbandingan terjadi 6 tahun yang lalu. Kita akan mendapatkan hasil 6 tahun yang lalu. Ditanyakan umur Ari sekarang. Ya berarti 6 tahun yang lalu 36. Kalau umur Ari sekarang tinggal ditambahkan 6 saja. 42 tahun. Ya, jadi Ari sekarang itu adalah tinggal tambahkan 6 tahun. Karena kita akan mendapatkan 6 tahun yang lalu. 42, jawabannya adalah B. Nomor 7. 5 tahun yang lalu, perbandingan umur Gina dan Sari 5:2. 6 tahun yang akan datang, selisih umur keduanya 9 tahun. Umur Sari 10 tahun yang akan datang adalah, terjadi perbandingan itu pada saat 5 tahun yang lalu, berarti semuanya ditarik ke 5 tahun yang lalu. Seperti itu. Cuman di sini diketahui selisih. Kalau selisih, ya itu tidak berubah. Berarti tetap 9. Tidak ditarik, ya tidak ditarik seperti jumlah. Kenapa? Karena selisih itu selalu tetap. Kapanpun selalu tetap. Ya. Misalkan Anda dengan adik bedanya cuma setahun. Nah, misalkan nanti sudah nenek-nenek, misalkan perbedaan umur berapa? Tetap. Sehingga misalkan ulang tahun itu selisihnya setahun. Ya udah, terus aja. Sampai kapanpun perbedaan umur itu akan tetap tidak berubah. Selisih kalau jumlah berubah. Ya, itu aja bedanya. Tapi secara prinsip dan rumus sama saja. Perbandingannya adalah 5:2. Kapan ini? Perbandingan terjadi ketika 5 tahun yang lalu. Ya. 5 itu Gina, kemudian Sari itu 6. Di sini ada selisih. Kata selisih berarti untuk menghasilkan kata kunci harus dikurangi. 5 dengan 2 dikurangi berarti 3. Nah, kita dapat kata kunci dari 2 angka ini. 9 dibagi 3 yaitu 3. Itu kata kuncinya. Ya. Setelah kita tahu kata kuncinya, kita bisa menghitung umur orang. Ya. Ditanyakan umur Sari. Sari 5 tahun yang lalu berarti 3 kali 2. Karena Sari itu yang bawah. 3 kali 2 adalah 6. Itu Sari 5 tahun yang lalu. Ditanyakan Sari 10 tahun yang akan datang. Berarti jawabannya adalah ditambah berapa? Ya, ditambah 15.
ya, bukan ditambah 10. 6 ditambah 15 berarti 21 tahun. Ya, karena di sini 5 tahun yang lalu, Sari itu 5, kemudian tiba dari sekarang, kemudian dari sekarang ke masa depan 10 tahun. Berarti totalnya adalah 15 tahun pergeserannya. Seperti itu. Jadi isinya adalah Sari 15 tahun lagi, isinya adalah D, 21 tahun. Ilustrasinya, kalau jumlah itu, lihat, selalu berubah. Misalkan, seorang kakak umurnya 37, adiknya 25. Maka tahun depan, kakaknya 38, adiknya 26. Tahun depan lagi, kakaknya 39, adiknya 27, dan seterusnya. Umur bertambah. Lihat, kalau dijumlahkan, 37 tambah 25, 62. Ini 64, ini 66, ini 68. Sehingga tiap tahun jumlahnya tuh berbeda. Tapi kalau selisih, ya, misalkan kakaknya 16, adiknya 7, selisihnya 9. Setelah selang 1 tahun, kakaknya umurnya bertambah, jadi 17. Adik pun sama. Tapi kalau dikurangi, lihat selisihnya 9. Terus 9. Ya, itu kenapa selisih tidak dikurangi 2 kali. Karena meskipun ditarik, dia tetap tidak berubah. Soal nomor 8. Mesin 8 mesin cetak bisa menyelesaikan target percetakan dalam 15 hari. Jika perusahaan menginginkan lebih cepat selesai menjadi 12 hari, berapa jumlah mesin cetak yang harus ditambah? Silakan coba dulu. Yuk kita samakan. Nah, ini sebetulnya mirip dengan tambah pekerja ya. Yuk, tapi ini tambah mesin. Rumusnya kita sudah punya, tambah mesin berarti sama dengan mesin awal dikali selisih hari per hari yang diinginkan. Ya, ini sama dengan penambahan pekerja. Mesin awalnya 8, selisih hari itu adalah perbedaan hari. Ya, hari direncanakan ulang, perbedaannya adalah 3 hari. 15 menjadi 12, berarti perbedaannya 3 hari. Selisih hari. Ya, dari keputusan. Kemudian hari yang diinginkannya berapa? 12. Ya. Tadinya 15, kemudian berubah pikiran jadi 12. Itulah yang dimaksud dengan hari yang diinginkan. 3 dibagi 12 sama-sama bisa dibagi 3 berarti 1/4. 8 dibagi 4 berarti 2. 2 mesin jawabannya. B. Nomor 9. Sebuah proyek direncanakan akan dikerjakan 26 hari oleh 15 orang pekerja. Setelah 12 hari bekerja, ternyata 4 hari hujan berturut-turut. Sehingga pekerjaan harus dihentikan. Supaya tetap pekerjaannya selesai tepat waktu, berapa pekerja yang harus tambahkan? Ya. Karena kan waktunya mepet, berarti tambahkannya pekerja biar rame, yang kerjanya berarti lebih cepat selesai. Seperti itu. Ya. Nah, kita sudah tahu rumus pekerjaan itu adalah pekerjaan awal dikali selisih hari per hari yang diinginkan. Ini akan kita pakai tapi kita kembangkan. Ya. Untuk gambaran awal kita ilustrasikan dulu supaya lebih jelas. Kalau sudah paham sebetulnya tidak mesti diilustrasikan. Cuman ini supaya lebih jelas. Ada 26 hari, ya 15 orang bekerja. Kemudian setelah 12 hari kerja, berarti setelah 12 hari itu berarti mulai dari tanggal 13. Setelah 12 hari kerja, ada 4 hari hujan berturut-turut, sehingga pekerjaan dihentikan. 1, 2, 3, 4 yang saya kasih tanda merah berarti dia berhenti hujan. Supaya pekerjaan dapat selesai tepat waktu, maka berapa pekerja yang harus tambah. Baik, pekerja awal tentu saja kita sudah tahu 15 pekerja. Ya. Pekerja awal itu 15. Nah, sekarang selisih hari. Selisih hari itu kan perbedaan hari, yaitu perbedaan yang harusnya kerja tapi dia tidak kerja. Ini bisa dikatakan selisih hari. Ya, berarti selisihnya 1 2 3 4, berarti 4, ya. Atau istilahnya total waktu berhenti. Dibagi sisa hari. Nah, ini kan dibagi yang diharapkan. Yang diharapkan kan berarti kan segini, tinggal segini harapan kita, andalan kita kan segini. Karena ini sudah berlangsung, ini sudah bebas, sudah berlangsung, tidak bisa kita gunakan lagi. Waktu hari masa depan yang bisa kita gunakan hanya tinggal segini lagi. Itulah sisa hari. Jadi pekerjaan awalnya adalah 15, kemudian
Total waktu berhentinya kita lihat ya, total waktu berhentinya 4, 1, 2, 3, 4 karena ternyata 4 hari hujan. Dibagi berapa? Dibagi hari yang diinginkan. Hari yang diinginkan itu adalah 10 ya. Karena sisa hari kan tinggal 10 lagi dari 17 sampai 26. Ya, demikian. Sederhanakan 4 dibagi 10 itu berarti 2/5. 15 dibagi 5 itu 3, berarti 3 kali 2, 6. 6 orang pekerja yang harus ditambahkan. Nomor 10. Ini 2 kali berhenti ya. Sebuah pekerjaan dilakukan 16 pekerja dengan target selesai 30 hari. Berarti targetnya 30 hari nih. Pada hari ke-11 pekerjaan dihentikan. Pada hari ke-11, bukan setelah hari ke-10, tapi pada hari ke-11 berarti di sini. Pada hari ke-11 pekerjaan dihentikan karena hujan selama total 2 hari. Kemudian pada hari ke-20 pekerjaan dihentikan lagi setelah 3 hari karena kehabisan material. Nah, kemudian pada hari ya, pada berarti pada itu di sini. Ya. Berapa liburnya? 3 hari karena kehabisan material. 1, 2, 3. Jika pekerjaan itu harus selesai sesuai tenggat waktu, maka jumlah pekerja berapa? Modal tambah pekerja itu adalah pekerja awal. Berapa pekerja awalnya? 16. Ya, dikali total waktu berhenti per sisa hari. Total waktu berhenti tinggal kita jumlahkan saja. Ya, ada 5. Kemudian sisa hari 8 hari lagi. Jadi 5/8. 16 dibagi 2. 16 dibagi 8 ada 2. Sehingga 2 kali 5, 10 orang. Seperti itu. Nah, sebetulnya gampang ya. Tapi di sini jangan salah nih. Di sini ada jebakan pada hari ke-20. Ya, yuk. Pekerja awal kita sudah punya pekerja awal. Kemudian total waktu berhenti gampang lah. Di sini total waktu berhenti 2. Di sini total berhenti 3. Berarti 2 tambah 3, 5. Kita langsung bisa mengisi ini. Tidak perlu menggambar ini. Ya, tinggal begitu saja. Kemudian yang di bawah itu adalah sisa hari. Lihat yang ujung. Sudah berapa hari kerja nih. Kemudian pada hari ke-20 pekerjaan dihentikan lagi selama 3 hari. Nah, berarti apakah jadi 23? Bukan, 22. Kenapa? Karena pada hari 20. Berarti 20 juga dihitung. Pada hari 20 pekerjaan dihenti 3 hari. Kita hitung 20, 21, 22. Kan 3. Berarti 22 ya. Seperti itu. Nah, ketika 22 hari sudah, berarti tinggal berapa hari lagi? Hari kan 30. Berarti 22 ke 30 tinggal 8 hari lagi. Ini yang harus dikejar ya. Sehingga demikian. Nomor 11 silakan dicoba untuk latihan. Yuk, renovasi gorong-gorong direncanakan selesai 30 hari dikerjakan 12 orang. Pada hari kelima, pekerjaan dihentikan karena hujan. Kemudian pada hari 16, pekerjaan dihentikan selama 3 hari karena kehabisan material. Berarti 2 kali nih, sama ya. Tambah pekerja itu adalah tambah pekerja awal dikalikan total waktu berhenti dibagi sisa hari. Pekerja awal kita tahu 12. Total waktu berhentinya berapa? Bisa kita gabungkan 7 tambah 3 jadi 7. 7 tambah 3. 4 ditambah 3 jadi 7. Kemudian sisa harinya juga gampang, kita lihat ujung. Pada hari ke-16, ini ada kata pada ya. Pada hari ke-16, dihentikan 36. Dihentikan 3 hari. Berarti 16, 17, 18. Seperti itu. Ya. Kita dapatkan 18 hari. Berarti sisa harinya, kita akan menuju 30. Berarti tinggal 12 hari lagi. Ya. Sehingga sudah bisa kita terapkan ke dalam rumus. Ilustrasinya di sini. Pada hari kelima, kalau pada hari kelima berarti yang 5 yang merah. Pada hari kelima dihentikan karena hujan. Total 4 hari. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini angka 9 enggak merah nih. Mohon maaf, salah. Ya. Karena totalnya hanya 4 hari kan. Kemudian
pada hari ke-16, berarti 16 total 3 hari ya. Berarti pada saat itu tanggal 18. Sisanya yang ini. Sisanya berarti tinggal 12 lagi. Ya. Yang waktu berhenti ada berapa? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per 12. 12 dibagi 12, 7. Jawabannya adalah 7 orang. Nomor 12. Ini tentang waktu berpapasan. Mirna mengendarai sepeda motor dari rumahnya ke rumah Desi dengan jarak tempuh 60 km. Kemudian, dari arah yang berlawanan, Desi ternyata mengendarai sepeda motor menuju rumah Mirna. Jadi, mereka masing-masing ya nanti bertemu tengah-tengah begitu. Nah, kecepatan Mirna dan Desi adalah 40 dan 50. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 8, maka mereka akan berpapasan pada pukul berapa? Seperti itu. Kita ilustrasikan. Ini Mirna, ini Desi. Mirna bergerak, Desi pun ternyata bergerak. Ya. Nah, total jarak dibagi Mirna dan Desi itu aja sebetulnya gampang. Jaraknya berapa sih? Jaraknya tuh 60 km. Kemudian Mirna itu kecepatannya tuh 40. Ini kan Mirna dan Desi 40 dan 50. Berarti Mirna 40, Desi 50. Tinggal kita jumlahkan saja. Berarti 60 dibagi 90. Atau 6 per 9. Ya, bisa diperkecil lagi adalah 2 per 3. 2 per 3 jam ya mereka berpapasan. Nah, di sini di jawaban nggak ada ya yang 2 per 3 jam. Ya, maka 2 per 3 jam ini kita ubah dulu coba kepada menit supaya gampang. 1 jam itu 60 menit, berarti dikalikan 60. Ya, jam itu kan 60 menit, berarti dikalikan 60. Demikian. 60 dibagi 3 itu 20. 20 dikali 2 adalah 40. 40 menit ternyata mereka akan berpapasan. Jadi mereka berpapasan pada pukul berapa? Awalnya kan pukul 8. Kemudian 40 menit lagi berarti 8.40. Itu saat mereka berpapasan. Jawabannya adalah C. Nomor 13. Amir mengendarai sepeda motor bergerak ke rumah Budi. Tanpa dia ketahui, ternyata Budi juga menuju rumah Amir. Rumah Amir dan Budi berjarak 195 km, jauh ya. Jika kecepatan Amir 60 km per jam dan kecepatan Budi 70 km per jam, setelah menempuh berapa jauh Budi berpapasan dengan Amir? Nah, ini bukan jam yang ditanyakan, tapi seberapa jauh. Ya, prinsipnya sama saja. Kita perlu waktu. Total jarak 195 ya. Ini kemudian jumlahkan Amir dan Budi. Amir itu 60, Budi itu 70. Jadi setiap angka di sini dipakai. Angkanya kan ada 3. 1, 2, 3. Berarti 195 dibagi 60 tambah 70. Ya. 60 tambah 70 itu 130. Berarti 1,5 jam. Ya, 1,5 jam. Itu waktu mereka berpapasan. Ditanyakan, setelah menempuh berapa jauh Budi berpapasan dengan Amir? Patokan kita berarti Budi. Ya, ini Budi ini. Jadi jawabannya adalah, karena jarak itu sama dengan waktu kali kecepatan, waktunya sudah ada 1,5, kemudian kecepatannya pun sudah ada 70. Sehingga ketika kita kalikan adalah 105 km. Jadi bedanya dengan soal 12 hanya tinggal dikalikan saja. Kalau tadi cuma dapat waktu saja, sekarang dikalikan dengan kecepatannya. Kalau ditanyakan berapa jarak Amir dari rumahnya ketika mereka berpapasan. Amir kan bergerak. Nah, misalkan berpapasan di sini. Jarak dari sini ke sini berapa? Sama saja pengerjaannya. Berarti 1,5 atau 1 jam setengah itu kan milik bersama. 1 jam setengah ya dikalikan adalah kecepatan ini. Jadi dikalikan 60. Kalau tadi dikalikan kecepatan yang ini, sekarang yang ini. Itu tergantung pertanyaannya. Nanyakan siapa gitu. Jadi hanya ada 3 angka dan 3 angka ini kita maksimalkan. 195 dibagi 60 dan 70 itu kita dapatkan waktu. Kemudian untuk jam ya,
tergantung siapa yang ditanyakan. Ditanyakan ini berarti pengalinya 70, ditanyakan ini berarti pengalinya 60. Ya, itu kalau ditanyakan jarak ya. Baik, 14 tentang tabung. Ini tabung ini soal bonus ya. Volume sebuah tabung adalah 40 cm kubik. Ya, kalau pangkat 3 namanya kubik. Volume tabung lain yang panjang jari-jarinya 3 kali panjang tabung tersebut adalah, nah ini tipe standar ya, jari-jarinya 3 kalinya. Nah, tipsnya apa? Jari-jari yang baru dipangkatkan 2. 3 pangkatkan 2, 9. 9 kali 40, ya udah 360 cm kubik. Jadi jawabannya adalah E. Sederhana. Sekarang volume tabungnya 40. Berapa volume tabung lain yang panjang jari-jarinya 3 kali panjang tabung? Nah, kalau dikerjakan secara manual begini. 4VR kuadrat kali T. Ya, ini tidak akan saya terangkan lah. Ya. Hasilnya persis sama. Yang jelas udah aja 3 dikuadratkan, berarti 9 dikali 4, berarti 9 kali 40, 360. Itu cara singkatnya. Terapkan di sini. Soal 15, diketahui volumenya adalah 30 desimeter kubik. Berapa volume lain yang panjang jari-jarinya 4 kali panjang tabung tersebut? Ya, ini pilihannya dalam liter, tidak kompak. Tapi sebetulnya desimeter itu kata lainnya adalah liter, padanannya maksudnya. Ya, jadi biarkan saja. Jari-jarinya 4 kalinya, berarti 4 pangkatkan 2, 16 dikali 30. Jadi 480 liter. Kenapa langsung? Karena desimeter kubik itu sama dengan liter. Jawabannya adalah C. Ya, mengingatkan, silakan di-subscribe dulu channel ini. Nah, di sini dibahas, di-upload ya. Saya upload di sini kolaborasi. Saya upload soal-soal di sini yang berbeda dengan di channel saya. Sehingga silakan bisa dilihat untuk latihan ya. Jadi seolah-olah punya beberapa paket soal dan pembahasan. Jadi silakan dikunjungi dan ditonton. Ini persiapan CPNS-nya supaya terbiasa, karena matematik harus dicoba ya. Semakin banyak paket soal semakin bagus. Yuk silakan yang belum bergabung di CPNS 2021 siap, silakan bergabung. Di sana juga saya upload soal-soal sehingga memudahkan untuk berlatih soal. Ya, tinggal lihat Instagramnya, dilatih soalnya. Silakan. Nomor 16, volume tabung 36 liter. Berapakah tabung yang lain volumenya setengah jari-jarinya? Nah, setengah sama saja prinsipnya, kuadratkan pokoknya. Ya, setengah dikuadratkan kali 36. Setengah dikuadratkan itu adalah 1 kuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4. Jadi seperempat kali 36. Seperempat kali 36 atau 36 dibagi 4 adalah 9. Jawabannya adalah 9 liter. Demikian.